Shalom. Shalom. Selamat pagi, terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di kalau saat ini kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita dapat beribadah, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, saudara, sebelum kita memulai ibadah kita akan teduh sejenak di hadapan Tuhan. Mari kita ambil saat teduh. Adapun pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa yang sudah menciptakan langit dan bumi beserta seluruh isinya. Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Allah yang senantiasa selalu setia menyertai saya dan saudara sampai selama-lamanya. Turunlah kiranya atas kita sekalian berkat anugerah dan cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Bersama gereja-gereja seluruh permukaan bumi ini kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Untuk itu saya mengajak kita untuk bangkit berdiri. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah dan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Tetapi satu hal dalam setiap kehidupan saudara-saudara, apapun jalan yang kita lalui, kita akan lalui bersama dengan Tuhan Yesus. Untuk itu kita akan mengangkat satu buah lagu, Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Dalam duka, dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Dalam duka, dalam duka, jalan sertanya setiap
setiap hari, jalan dalam suka, serta Yesus selamanya. Haleluya. Ya, saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita masuk lebih jauh dalam ibadah kita akan terus sejenak dan Tuhan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih jika saat ini Kau sudah menyertai kami hingga kami boleh tiba sampai selamat di rumah-Mu Tuhan. Bapak, sebentar kami akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bahkan sebentar juga nanti kami akan menikmati akan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami percayakan semua ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah ibadah ini boleh berkenan di hadapan Tuhan, walaupun saat ini suasana dalam kegelapan dikarenakan mati lampu Tuhan. Bapak, biarlah Kau sendiri akan menyertai ibadah kami, sehingga dalam situasi seperti apapun juga kami tidak akan kehilangan konsentrasi kami di dalam kami beribadah untuk menyembah Tuhan. Terima kasih Bapak. Sekali lagi kami percayakan demi ibadah ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah tangan kasih-Mu yang akan turut campur tangan, sehingga ibadah ini boleh menjadi kemuliaan untuk nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk ibadah di seluruh permukaan bumi ini juga. Kami juga percayakan ke dalam tangan pengasihan Tuhan, dan kiranya Kau juga yang akan hadir di tengah-tengah ibadah setiap umat-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Haleluya. Amin. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya, bahwa kita boleh bangga menjadi anak Tuhan ya, bahwa Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus tidak ada Allah yang tidak pernah meninggalkan saya dan saudara, tetapi Dia adalah Allah yang selalu setia menyertai kita. Bahkan Dia adalah Allah yang berjalan bersama saya dan saudara. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebentar kita akan belajar daripada firman Tuhan, tetapi sebelumnya kita angkat satu buah lagu ya, kita akan menyanyikan satu buah lagu, yaitu di tengah ombak ya. Banyak hal-hal yang kita harus lalui, tetapi kita percaya, maksud saya kita akan menyanyikan lagu apapun yang terjadi ya. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan saya dan saudara pada saat ini ya, biar kita nggak pernah meragukan akan cinta kasih Tuhan ya. Karena kita percaya Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus, Allah yang selalu menyertai kita di dalam suasana seperti apapun juga. Dan kita akan angkat satu buah lagu ini, apapun yang terjadi. Kita akan memuja hati kita untuk masuk dalam firman Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya padamu. Katakan Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya padamu. kita berdoa.
Tuhan Yesus, puji-pujian ini merupakan ungkapan dari hati kami yang terdalam, bahwa apapun yang terjadi di dalam setiap kehidupan kami Tuhan, kami tidak akan pernah ragu di dalam kami mengiring akan Tuhan. Apapun yang saat ini sedang kami alami Tuhan, bahwa kami tetap percaya bahwa Engkau adalah Allah yang menyertai kehidupan kami. Kepada itu Bapak, sebentar kami akan belajar daripada firman-Mu, dan Engkau akan mengurapi kami pribadi lepas pribadi, sehingga setiap firman yang akan kami dengar semua itu boleh memberkati kami. Bahkan untuk hamba juga Tuhan, Kau mengetahui apa yang menjadi kelemahan, bahkan menjadi kekurangan daripada diri hamba. Kepada itu Bapak, Kau akan menutupi setiap kelemahan, setiap kekurangan daripada diri hamba Tuhan Yesus, sehingga setiap firman yang akan hamba sampaikan, setiap perkataan hamba, semua itu boleh memberkati kami semua. Terima kasih Bapak, makasih Tuhan Yesus, terima kasih Kudus berfirman pada kami pada pagi hari ini, karena kami siap menikmatinya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke, shalom. Shalom. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang terjadi di dalam setiap kehidupan kita, kita tahu bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang selalu menyertai dalam kehidupan saya dan saudara, ya. Untuk itu kita akan belajar daripada firman Tuhan saat ini. Tema yang saya ambil saat ini adalah tetap bersukacita di dalam pencobaan, ya. Tetap bersukacita di dalam pencobaan. Ya, sudah kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita berpikir secara rasional, kalau kita berpikir mungkin ini adalah sesuatu yang sangat tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, ya. Saudara, bagaimana orang tetap bersukacita, kita tetap bergembira di dalam pencobaan? Dan saya tahu bahwa pencobaan itu pasti adalah sesuatu hal yang mungkin akan mendatangkan kesedihan, ya. Percobaan pasti adalah hal yang akan mendatangkan duka cita. Lalu firman tema saat ini saya beri judul tetap bersukacita di dalam pencobaan, ya. Kita akan belajar daripada firman Tuhan. Saya mau mengajak kita untuk membuka firman Tuhan di dalam 1 Petrus 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Saya akan bacakan firman Tuhan ini. Dikatakan bahwa bergembiralah akan hal ini. Kurang begitu jelas, saya akan bacakan di sini. Firman ini katakan bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Amin. Ya. Ya, saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di sini bahwa saya kasih tema tetap bersukacita di dalam pencobaan. Di sini kita mau belajar dari firman Tuhan di dalam surat Petrus yang pertama, ayat pasal 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Di situ dikatakan bahwa bergembiralah akan hal itu, sekalipun saat ini kamu dalam berduka cita, ya. Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus inilah, ya, bagaimana firman Tuhan mengingatkan pada saya dan saudara untuk kita bergembira di dalam saat kita di dalam pencobaan, ya. Pada saat kita berduka cita oleh karena pencobaan, firman Tuhan katakan bergembiralah. Saudara, saya coba lihat di dalam bahasa aslinya, ya, bergembira itu memakai kata agaliaho, ya. Agaliaho itu memiliki arti juga menikmati, ya. Jadi pada saat kita di dalam pencobaan, pada saat kita jatuh di dalam masalah, ya, bukan berarti bersukacita kita bersorak-sorai atau kita langsung ketawa-ketawa, tidak, ya. Tetapi yang namanya kita tetap bersukacita itu berarti kita menikmati apa yang saat ini kita alami, menikmati masalah-masalah yang menekan saya dan saudara, menikmati apa yang saat ini pencobaan yang mungkin sedang kita alami, ya. Jadi pada saat kita mengalami pencobaan, jangan kita lari dari masalah kita, tetapi kita nikmati, ya. Kita nikmati, ya. Mengapa saya dan saudara harus bergembira? Mengapa saya dan saudara harus menikmati?
ketika kita jatuh ke dalam masalah, ketika kita jatuh dalam pencobaan. Terima kasih, dalam nama Yesus kita akan belajar daripada firman Tuhan. Mengapa sebagai orang percaya kita harus menikmati? Yang pertama kita di situ kita lihat, bergembira akan hal ini sekalipun sekarang kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Yang ayat yang 7, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Ya. Dan selanjutnya, jadi mengapa kita menikmati akan pencobaan yang kita alami? Mengapa kita harus bergembira di dalam menghadapi setiap pencobaan? Walaupun setiap pencobaan kita percaya akan mendatangkan duka cita, akan mendatangkan kesedihan. Tapi kita jangan lari dari masalah itu. Mari kita nikmati. Kenapa? Firman Tuhan yang pertama, kita tetap bergembira di dalam pencobaan. Yang pertama adalah membuktikan kemurnian iman kita. Amin. Ya. Saudara, inilah ketika saya dan saudara jatuh ke dalam pencobaan, ketika kita menikmati pencobaan, maka kita akan dibentuk, kita akan diproses. Ya. Saudara, saya lihat di dalam kamus bahasa Indonesia memiliki murni itu memiliki arti tidak bercampur dengan unsur lain, polos atau lugu. Ya. Jadi ketika datang pencobaan, kita tetap menikmati pencobaan itu, maka kita akan dimurnikan ke iman kita untuk membuktikan kemurnian iman kita. Kenapa? Pada saat kita mengalami pencobaan, kita tetap setia kepada Tuhan. Kita tidak lari ke sana ke sini. Ketika usaha saya, mungkin pencobaan yang kita alami, usaha saya kok lagi terpuruk, usaha saya kok bangkrut. Ya. Ketika kita menikmati semuanya itu, setiap masalah, setiap pencobaan, maka pada saat itu kita tetap mengandalkan Tuhan. Kita tidak lari, kata orang, kata di tempat sana, di gunung sana, di lain sebagainya. Itu akan bisa membantu kamu nanti untuk memulihkan perekonomian kamu, memulihkan usaha kamu. Saudara, inilah gunanya. Ya, pencobaan itu untuk memulihkan iman kita, di mana kita tetap mengandalkan Tuhan. Kita tetap setia kepada Tuhan. Kita tidak mau melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Nikmatilah. Agariho, liyahu, ya. Nikmatilah. Bergembiralah terhadap masalah yang saat ini saya dan saudara hadapi. Karena semua itu akan membuktikan kemurnian iman kita. Dan yang kedua, ya. Di ayat yang ke-7 di situ dikatakan bahwa di samping kemurnian imanmu, di situ juga dikatakan sehingga kamu memperoleh puji-pujian. Saudara, sangat luar biasa, ya. Bagaimana jika pada saat kita menikmati akan setiap pencobaan itu, kita tidak mau terlalu bersedih, kita tidak mau terlalu fokus, kita mau tidak terlalu berduka, tapi kita menikmati, jalani aja apa yang saat ini sedang kita alami. Yang kedua, di situ berarti kita akan memperoleh puji-pujian. Sangat luar biasa. Puji-pujian yang datangnya bukan dari manusia, ya. Tetapi ketika saya dan saudara menikmati akan setiap masalah yang kita hadapi, maka Allah yang akan memberikan puji-pujian. Ya, saudara, kita teringat pada coba kita lihat di dalam Matius, ya, Matius 25, saya akan bacakan. Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, kata Tuhan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Ya, Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus inilah, ya. Ketika saya dan saudara tetap menikmati akan permasalahan pergumulan kita, dan ketika kita tetap setia di dalam beribadah, di dalam melayani Tuhan, firman Tuhan katakan apa? Baik sekali, hai engkau hambaku. Ya, kita lihat bagaimana Tuhan memuji, ya, ketika orang tetap setia kepada Dia. Orang yang tetap bertahan di dalam pergumulan, di dalam pencobaan, di dalam masalah, kita akan menerima puji-pujian. Sangat luar biasa. Ya. Ketika saya dipuji sama seseorang, mungkin juga kita akan menjadi senang. Ya. Ketika Pak RT, Pak RW, apalagi Presiden ketika memuji saya, memuji saudara, mungkin kita akan sangat senang. Terlebih lagi ini, saudara, ya. Bagaimana ketika saya dan saudara bertahan di dalam pencobaan,
Ya, kita tetap setia kepada Tuhan, Tuhan yang akan memuji saya dan saudara. Hei, hambaku baik sekali perbuatanmu. Ya. Kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah. Ya. Ketika saya dan saudara tetap bergembira di tengah-tengah percobaan, ketika saya dan saudara tetap menikmati di tengah-tengah pergumulan hidup kita, ketika kita menikmati persekutuan kita dengan Tuhan, ketika kita menikmati pelayanan kita terhadap Tuhan di tengah setiap masalah, maka kita akan menerima puji-pujian luar biasa, sangat-sangat luar biasa. Ya. Jadi mari, apapun yang saat ini saudara alami, pergumulan, persoalan, apapun yang saat ini saudara alami, ya, ingat, mari tetap kita setia melayani Tuhan. Kita tetap setia beribadah kepada Tuhan. Kita tetap setia memuji nama Tuhan. Dan pada saatnya nanti Tuhan akan memuji saya dan saudara. Ya. Tuhan akan berkata kepada kita, hai hambaku yang baik dan setia. Ya. Sangat luar biasa. Ya. Dan yang ketiga, ya. Sudah kasih dalam nama Tuhan Yesus itu di dalam ayat selanjutnya, kita tetapi ayat yang ke-7 ya, di dalam 1 Petrus ayat yang ke-7, di situ dikatakan bahwa sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan. Ya. Saudara, ini ada suatu pernyataan firman Tuhan di samping saya dan saudara untuk membuktikan iman, kemuliaan iman kita, di mana kita tetap bergantung kepada Tuhan di tengah-tengah pergumulan, tengah-tengah persoalan kita. Ya. Dan pada saat kita tetap setia bergantung kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan puji-pujian kepada kita. Dan bukan hanya ke puji-pujian, tetapi di situ juga katakan untuk memperoleh kemuliaan. Sangat luar biasa, ya, sangat luar biasa. Siapa sih saya dan saudara? Firman Tuhan menegaskan bahwa saya dan saudara hanyalah debu tanah. Sebentar ada, nanti sebentar juga akan lenyap. Ya. Tetapi di sini dikatakan bahwa ketika saya dan saudara menikmati pencobaan, ketika kita setia kepada Tuhan, ya, maka kita akan mendapatkan kemuliaan yang datang dari Tuhan. Bahkan di dalam Roma 8 ayat yang ke-18 saya akan bacakan. Demikian firman Tuhan, ya. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ya, sudah sangat luar biasa. Apapun penderitaan kita ini, ya, itu tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang nanti akan saya dan saudara terima. Jadi apapun yang saat ini sedang saudara alami, ya, nikmati saja. Bergembira, jangan jauh dari Tuhan, jangan kesal kepada Tuhan, jangan menyalahkan Tuhan, ya. Tetap nikmati persekutuan kita dengan Tuhan, tetap menikmati pelayanan kita terhadap jemaat, terhadap Tuhan, ya. Jangan kita bersungut-sungut, bahkan jangan sampai kita memarahi Tuhan, ya. Karena pada saatnya nanti kita akan menerima kemuliaan yang lebih daripada penderitaan yang saat ini sedang saudara alami. Ya. Maka saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan juga katakan bahwa ketika saudara bertahan, ya, maka pada saatnya kita akan menerima kemuliaan, di mana kita akan menerima mahkota kehidupan. Amin. Ya. Jika saudara bertahan di dalam setiap pencobaan, di dalam setiap masalah, pada saatnya nanti kita akan mendapatkan mahkota kehidupan, mahkota kebenaran. Ya. Ya, tetaplah saudara, tetaplah setia kepada Tuhan Yesus. Tetaplah bertahan, ya. Karena penderitaan yang saya dan saudara alami saat ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan saya dan saudara terima. Mungkin kita merasa begitu sangat berat Tuhan penderitaan saya, begitu sangat berat percobaan yang saya alami, begitu sangat berat masalah menekan saya. Tapi saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang harus saya dan saudara ingat firman Tuhan di dalam 1 Korintus 10:13 mengatakan apa? Bahwa setiap pencobaan yang kita alami itu tidak melebihi kekuatan kita. Ya. Nikmati saja.
Nikmati yang namanya pencobaan, yang namanya masalah. Karena apa? Setiap masalah yang saya dan saudara alami, setiap pencobaan yang saya dan saudara alami, itu tidak melebihi kekuatan kita. Itu tidak akan menjadikan saya dan saudara jatuh tersungkur. Tetapi pada saat saya mengalami pencobaan, saudara mengalami pencobaan yang kita rasakan berat, ingat firman Tuhan, bahwa pencobaan yang kita alami itu tidak melebihi kekuatan kita. Dan saya percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah menjatuhkan saya dan saudara. Saya percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah menghancurkan saya dan saudara melalui pencobaan yang diizinkan Dia. Karena kita percaya firman Tuhan katakan bahwa pencobaan itu tidak melebihi kekuatan kita. Tuhan tahu kekuatan saya dan saudara sehingga Dia memberikan pencobaan seperti ini. Tuhan saya tahu bahwa saya dan saudara akan tampil menjadi pemenang terhadap masalah pencobaan, karena Tuhan tahu bahwa kekuatan saya dan saudara itu akan menghancurkan setiap pencobaan. Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bergembiralah, nikmatilah apapun yang saat ini sedang kita jalani. Seberat apapun, kita tahu bahwa kita akan sanggup menanggungnya. Amin. Kita akan sanggup menanggung setiap permasalahan, setiap pergumulan, setiap masalah kita. Karena pencobaan itu tidak melebihi kekuatan saya dan saudara. Tuhan izinkan kita menghadapi hal seperti ini. Tuhan tahu kekuatan saya dan saudara. Ya. Ingat, Tuhan tidak akan pernah menghancurkan saya dan saudara. Tetapi Tuhan yang senantiasa menguji saya dan saudara untuk kita naik ke level selanjutnya. Ya. Kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya. Dalam setiap kehidupan saya dan saudara, apapun saat ini, ingat, ya, bahwa pada saatnya nanti kita akan memperoleh kemuliaan. Kita akan mendapatkan mahkota kehidupan. Kita akan mendapatkan mahkota kebenaran. Kita akan mendapatkan mahkota kemuliaan. Yesus kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tetap bersedia. Tetaplah bergembira. Nikmati saja. Nikmati apa masalah yang saat ini saudara alami. Banyak orang di luar sana juga mungkin masalahnya lebih berat dari saudara. Jangan pernah kita berputus asa. Jangan pernah kita mengeluh. Jangan pernah kita menyalahkan Tuhan. Tapi mari kita bersuka cita. Kita mau terus menikmati apapun yang saya alami Tuhan. Saya percaya bahwa pencobaan yang saya alami itu tidak melebihi kekuatan saya. Saya percaya ketika Engkau mengizinkan pencobaan ini, maka saya akan tampil menjadi pemenang. Dan yang keempat, saudara kasih, karena lampunya masih mati, mungkin kita akan agak singkat, ya. Yang keempat, ya, kita akan buka lagi di dalam Matius 25. Matius 25 ayat 21 sampai 23 tadi, ya. Kita baca yang ke-23 aja. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Sangat luar biasa, saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya. Ketika saya dan saudara bertahan di dalam pencobaan, ketika saya dan saudara menikmati pencobaan, di mana kita tetap menikmati pelayanan kita di tengah-tengah masalah yang begitu menekan kita. Ketika kita tetap menikmati persekutuan kita dengan Tuhan di tengah-tengah pergumulan yang begitu sangat luar biasa. Saudara ingat, di sini Tuhan katakan apa? Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Oh, haleluya. Ya. Jadi yang keempat, ketika saya dan saudara tetap bertahan, tetap bersuka cita, tetap menikmati akan setiap pergumulan permasalahan kita, di situ kita akan memperoleh kehormatan. Sangat luar biasa, saudara. Ya. Bagaimana Allah sang pencipta bumi ini, Allah yang begitu sangat berkuasa, ketika di tengah-tengah pergumulan kita tetap bergembira. Di tengah-tengah pergumulan kita tetap menikmati pelayanan kita. Di tengah-tengah pergumulan kita tetap menikmati persekutuan kita dengan Tuhan. Di tengah-tengah pergumulan kita tetap menikmati, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Disitulah Tuhan katakan apa? Masuk dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Sangat luar biasa, saudara. Kita mendapatkan kehormatan di mana kita diundang oleh Tuhan untuk kita masuk, untuk kita bersuka cita, bersekutu bersama dengan Tuhan.
Saudara, mungkin di dalam kehidupan kita ketika saudara mendapatkan kehormatan dari orang lain, ya, ketika saudara diundang oleh orang lain, oleh teman kita, kerabat kita, atau saudara kita, dan pada kita diposisikan mungkin di tempat yang terbaik, diberikan kehormatan di tempat yang terbaik, bagaimana perasaan saya dan saudara? Itu mungkin akan sangat bersukacita seperti. Bahkan kita mungkin akan bangga, kita akan senang karena diberikan kehormatan yang begitu sangat luar biasa. Ya, kita diundang oleh mereka, kita diundang oleh Bapak Presiden, kita diundang oleh Pak RW untuk bersama-sama menikmati kegembiraan. Ya, saudara, kita akan penuh dengan sukacita. Lebih lagi kalau Tuhan yang mengundang saya dan saudara, Tuhan yang memberikan kehormatan kepada saya dan saudara untuk kita masuk, untuk kita turut dalam kebahagiaan Tuhan, dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ya, gimana? Masihkah kita mau berkeluh kesah? Tuhan yang mencipta bumi ini, Tuhan yang menciptakan saya dan saudara, Dia memberikan kehormatan kepada kita untuk kita masuk, untuk bergembira bersama dengannya. Jadi suruh kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang saat ini saya dan saudara alami, tetaplah ya bersukacitalah, bergembiralah di tengah-tengah pencobaan. Walau saat ini mungkin kita menangis, mungkin saat ini kita penuh dengan air mata, ya, mungkin kita penuh dengan kesedihan, tapi kita ingat akan firman Tuhan, bergembiralah, agaliaho, ya, menikmatilah. Nikmatilah pencobaan yang saat ini kamu alami, nikmatilah persoalan saat ini kamu alami, nikmatilah masalah saat ini kamu alami. Jangan kamu lari dari setiap masalah kamu. Ekspresi dalam nama Yesus Kristus, begitu sangat indahnya, ya. Begitu sangat indahnya. Kesediaan saya dan saudara, ya. Ketika kita tidak bersungut-sungut di dalam masalah kita, mungkin yang sangat membeban, yang sangat memberatkan kita. Bagaimana saya harus bersukacita, Pak, jika orang saya kasih Tuhan sudah panggil? Gimana saya bisa menikmati, Pak, kalau saat ini perusahaan saya sudah bangkrut? Bagaimana saya bisa bergembira, bersukacita jika saat ini saya sudah di PHK? Bagaimana saya mau tetap menikmati pelayanan saya, Pak, jika jemaat saya sudah pada pergi semua? Saudara, banyak hal-hal yang seperti ini yang akan saya dan saudara alami, ya. Tetapi satu hal firman Tuhan mengingatkan kepada saya dan saudara, bergembiralah, bersukacitalah di dalam pencobaan. Walaupun saat ini kamu berduka cita, walaupun saat ini kamu bersedih, ya, firman Tuhan menjelaskan kepada saya dan saudara, ya. Firman Tuhan mengatakan, jika saya dan saudara tetap bersukacita, tetap menikmati persekutuan kita dengan Tuhan di tengah-tengah pergumulan kita, ya, maka yang semua itu akan membuktikan kemurnian iman saya dan saudara. Ya, kita tidak akan pernah lari ke sana ke sini, ke tempat sono, ke tempat sini, ya, untuk menyelesaikan masalah, untuk menyelesaikan persoalan kita hadapi, tetapi kita tetap setia mengandalkan Tuhan. Itu Tuhan itu membuktikan kemurnian saya dan saudara, iman saya dan saudara. Dan yang kedua, ya, bahwa pada saatnya ketika saya dan saudara tetap bersukacita, tetap menikmati akan pergumulan persoalan kita, maka kita akan mendapatkan puji-pujian. Puji-pujian yang bukannya datang dari manusia, tetapi puji-pujian yang datang daripada Tuhan. Hei, marilah hambaku yang baik dan setia. Oh, sangat luar biasa bagaimana kita dipuji oleh Tuhan. Untuk itu jangan bersungut-sungut. Nikmati aja ketika saat ini mungkin persoalan yang begitu sangat berat, karena kita tahu bahwa pencobaan yang kita hadapi itu tidak akan melebihi kekuatan kita. Kita akan tampil menjadi pemenang, ya. Jadi jangan pergi ke sana ke sini, tetap mengandalkan Tuhan. Dan yang ketiga, ya, bahwa pada saatnya nanti kita akan memperoleh kemuliaan, ya. Firman Tuhan katakan bahwa penderitaan yang kita alami saat ini tidak melebihi kemuliaan yang akan kita terima nanti. Kita akan mendapatkan mahkota kehidupan, kita akan mendapatkan mahkota kebenaran. Dan yang keempat, ya, bahwa pada saatnya ketika saya dan saudara menikmati bersukacita di dalam pergumulan permasalahan kita, maka kita akan mendapatkan kehormatan yang luar biasa dari Sang Pencipta bumi beserta isinya.
dari pribadi yang berkuasa memberikan kehormatan kepada kita untuk masuk di dalam kebahagiaan. Dia mengundang saya dan saudara untuk masuk dalam kebahagiaan. Jadi saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, apapun yang sedang kita alami, mari kita tetap agaliahu, ya. Kita tetap menikmati, Jangan kita bersungut-sungut, jangan kita lari, ya. Tapi mari kita nikmati, ya. Agaliahu, menikmati, bergembiralah di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah permasalahan kita semuanya. Karena kita percaya bahwa Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus pada saatnya Dia akan memberikan puji-pujian kepada diri kita. Dia akan memberikan kemuliaan kepada saudara-saudara. Dia juga akan kita juga akan memperoleh kehormatan. Dia akan memberikan kehormatan kepada kita untuk kita bersama-sama masuk dengan Dia untuk di dalam kebahagiaan Tuhan. Di dalam kebahagiaan Tuhan kita akan turut bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau saat ini Tuhan, di mana Engkau sudah memberikan akan firman-Mu. Bapak, memang terlalu banyak masalah yang kami hadapi, terlalu peliknya kehidupannya Tuhan Yesus, sehingga persoalan selalu menekan kehidupan kami. Tetapi satu hal, Tuhan Yesus, terima kasih, di mana Engkau sudah mengingatkan kepada kami sebagai anak-anak Tuhan, jangan seharusnya kami tidak berkeluh kesah, seharusnya kami tidak berputus asa pada saat kami menghadapi setiap pergumulan, setiap masalah. Tapi kami harus bergembira. Firman-Mu mengajarkan pada kami untuk kami dapat bergembira, untuk kami menikmati apapun yang saat ini harus kami lalui. Terima kasih Bapak. Berikan kekuatan kepada kami Tuhan. Di tengah-tengah persoalan kami yang sangat berat ini Tuhan Yesus, tolong ajarkan kepada kami untuk kami senantiasa bersukacita. Ajarkan kepada kami untuk kami menikmati setiap beban yang saat ini sedang kami pikul Tuhan. Karena dengan demikian Tuhan, semua itu membuktikan akan kemuliaan iman kami bahwa kami hanya mau mengandalkan Tuhan Yesus. Semua itu untuk membuktikan iman kami bahwa apapun yang terjadi kami akan tetap setia kepada Tuhan. Karena kami percaya bahwa Allah yang kami semua adalah Allah yang berkuasa, Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu. Daripada itu Bapak, ajarkan kepada kami di dalam setiap pergumulan masalah, kami ingatkan kepada kami untuk kami selalu menikmatinya, untuk kami selalu bersukacita, bergembira. Karena kami tahu berasanya nanti kami akan mendapatkan puji-pujian dari Tuhan sangat luar biasa Tuhan. Dimana ketika kami menikmati pelayanan di tengah pergumulan kami, ketika kami menikmati persekutuan di dalam beban kami yang begitu sangat menekan, ketika kami tetap setia di dalam bersekutu memuji dan memuliakan nama Tuhan, maka firman-Mu mengingatkan kepada kami Tuhan, dimana Engkau memuji kami Tuhan, sangat-sangat luar biasa. Hamba-Ku yang baik dan setia, Tuhan Yesus, tolong berikan kekuatan kepada kami Tuhan, agar di tengah-tengah pergumulan kami, di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah pencobaan yang kami alami Tuhan, ajarkan kami untuk kami tetap menikmatinya Tuhan, menikmati untuk melayani Tuhan, menikmati untuk bekerja di ladang Tuhan. Dan bukan hanya itu saja Tuhan Yesus, ketika kami tetap menikmati akan pergumulan kami, menikmati akan pelayanan kami di tengah-tengah pergumulan, itu Engkau juga akan memberikan kemuliaan kepada kami Tuhan, sangat-sangat luar biasa Tuhan Yesus. Bagaimana kami yang hina ini Tuhan, bagaimana kami yang hanya sebagai debu dan tanah Tuhan, tetapi oleh karena kasih Tuhan, di mana ketika Tuhan melihat kami tetap setia, kami tetap menikmati di dalam pelayanan kami, di dalam kami beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan di tengah-tengah persoalan yang begitu sangat pelik. Itu Tuhan Yesus, tolong ajarkan kepada kami Tuhan, ingatkan kepada kami pada saat kami setia, meskipun banyak pergumulan yang kami hadapi Tuhan, pada saatnya nanti kami akan menerima kemuliaan yang datang daripada Tuhan. Pada saatnya nanti kami akan menerima mahkota kehidupan, mahkota kebenaran.
Karena itu Bapak tolong bimbing kami, agar kami tetap menikmati persekutuan kami dengan Tuhan, agar kami tetap menikmati pelayanan kami di tengah-tengah beban yang menekan kami, Tuhan Yesus. Bahkan Engkau juga yang akan memberikan kami kehormatan sangat-sangat luar biasa, Tuhan. Pada saatnya nanti Engkau yang akan mengundang kami untuk masuk ke dalam kerajaan, untuk kami dapat turut bersuka cita bersama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus akan firman-Mu ini, Tuhan Yesus. Di dalam kehidupan kami yang penuh dengan pencobaan ini, Tuhan, di dalam kehidupan kami yang penuh dengan pergumulan, Tuhan Yesus, biar kami boleh selalu mengimani Tuhan, bahwa Tuhan sudah memilih kami bukan sebagai pecundang, tetapi Tuhan memilih kami untuk menjadikan pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Daripada itu kami akan tetap bersuka cita di tengah-tengah kehidupan ini, Tuhan. Kami tetap menikmati akan pelayanan kami, persekutuan kami, di dalam kami memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur atas firman-Mu. Haleluya. Amin. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus, berkati melalui firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh mengingatkan pada saya dan saudara, ya, karena saya percaya bahwa saudara mungkin saat ini di dalam keadaan pergumulan yang sangat berat. Saudara mungkin saat ini di tengah-tengah pencobaan yang sangat kuat, tapi satu hal yakinlah, ya, bahwa pada saatnya nanti saudara akan menerima puji-pujian, kemuliaan, kehormatan daripada Tuhan. Dan yakinlah bahwa pencobaan yang saudara alami itu tidak melebihi kekuatan saudara. Untuk itu bergembiralah, bersukacitalah, nikmatilah apapun masalah yang saat ini kita hadapi. Saudara sekasih, kita akan mengakhiri ibadah kita, tetapi sebelumnya kita akan mengangkat satu buah lagu Di Tengah Ombak. Katakan Yesus perhatikan, Yesus perhatikan kehidupan setiap orang. Yesus yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih.
kalau di akhir ibadah ini Tuhan Yesus, puji-pujiannya mengingatkan kepada kami bahwa Engkau adalah Allah yang mengenal siapa kami Tuhan. Engkau adalah Allah yang selalu memperhatikan kehidupan kami Tuhan Yesus. Walaupun terkadang kami bertanya-tanya Tuhan, tetapi pujiannya mengingatkan kepada kami Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang mengenal hati kami, bahwa Engkau adalah yang peduli di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Sehingga siapapun kami Tuhan, ketika kami bertobat kepada Tuhan, ketika kami percaya kepada Tuhan, maka Engkau akan memulihkan keadaan kami, Engkau akan membetulkan kami dengan kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih atas waktu yang Engkau berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih Engkau sudah memberikan kami kesempatan untuk kami tetap setia memuji dan memuliakan nama Tuhan walaupun di tengah-tengah pergumulan kami. Dan biarlah Engkau sendiri akan terus mengajarkan kepada kami, menguatkan kepada kami Tuhan di dalam keadaan seperti apapun juga Tuhan, di dalam beratnya kehidupannya Tuhan Yesus. Kami akan tetap menikmati pelayanan kami. Kami akan tetap menikmati persekutuan kami terhadap kepada Tuhan. Dan kami akan tetap menikmati puji-pujian kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih atas waktu yang Engkau berikan kepada kami Tuhan Yesus. Dan kami tetap menyerahkan seluruh kehidupan kami pribadi lepas pribadi ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan, tolong tutup bungkus kami dengan kuasa dan Roh Kudus, pakailah kami dengan para malaikat yang kudus. Sehingga dimanapun kami berada, kami selalu aman dalam perlindungan Tuhan. Begitu juga dengan setiap kawan-kawan kami, rekan-rekan kami, jemaat kami yang saya tidak bersama dengan kami. Engkau yang akan terus menyertai kami Tuhan. Bahkan Engkau yang akan terus membimbing mereka, sehingga dimanapun mereka berada, mereka akan tetap menikmati pelayanan mereka. Mereka akan tetap menikmati persekutuan mereka terhadap Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami tetap percayakan gereja GKI Perspektif Mutiara ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biar Engkau sendiri yang akan berkarya bekerja Tuhan. Karena kami percaya bahwa gereja ini adalah Tuhan yang mendirikannya. Betul kami tetap serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih Bapak. Bahkan untuk setiap anak-anakmu yang lain Tuhan, untuk setiap gereja-gerejamu juga Tuhan, kami juga tetap percaya mereka ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kau juga yang akan menyertai mereka. Kau juga akan menyertai para misionaris. Kau juga yang akan menyertai para apologetis Kristen Tuhan Yesus. Dan biarlah melalui mereka Tuhan, di mana banyak jiwa-jiwa yang dapat dimenangkan. Bapak, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia Tuhan Yesus. Kau juga yang akan tetap menyertai bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau yang akan memakai pemerintahan yang ada, baik mulai dari Bapak Presiden bahkan sampai ke pemerintahan yang ada di sekitar kami Tuhan. Tolong berikan hikmat bijaksana-Mu Tuhan Yesus, sehingga pada saat mereka berkarya, pada saat mereka bekerja dengan sungguh-sungguh dan semua itu untuk kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Tolong hancurkan setiap orang-orang yang ingin berniat jahat, yang ingin mencoba menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan biar Engkau juga yang akan menyertai mereka Tuhan, mengingatkan kepada mereka. Pada saatnya nanti mereka juga mempunyai tanggung jawab untuk bersama-sama membangun negara yang kami cintai. Terima kasih Bapak. Jika sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing Tuhan. Kami juga percayakan perjalanan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami percayakan aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kalau sebentar hamba dan istri hamba yang akan pergi ke Tangerang juga Tuhan, dan kami akan menyertai kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Sekali Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas ibadah pada hari ini. Masih banyak doa-doa yang akan kami panjatkan Tuhan. Tapi kami percaya Engkau akan menyempurnakan doa kami. Karena kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat serta penebus segala dosa-dosa kami. Tuhan yang sudah mengajarkan kami untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang khususnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ibadah kita sudah selesai, kita akan berpisah satu dengan yang lainnya. Tetapi biar kita boleh mengingat akan firman Tuhan. Seberat apapun pencobaan yang kita alami, yang mendatangkan duka kita, yang mendatangkan kesedihan, firman Tuhan mengajarkan kepada kita, firman Tuhan mengingatkan kepada saudara-saudara untuk kita tetap bergembira, untuk kita tetap bersuka cita, untuk kita menikmati
sehingga apapun yang terjadi kita akan tetap setia kepada Tuhan. Dan pada saatnya nanti kita akan menerima puji-pujian, kemuliaan, bahkan kehormatan yang datang daripada Tuhan. Dan sebelum kita berbicara satu dengan yang lain, mari kita arahkan hati kita angkat kedua belah tangan kita. Terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, penyertaan dari Roh Kudus turun tinggal menyertai saya dan saudara mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.